Hari ini kita akan bertemu dengan pemain Persipura yang disewa oleh orang Siberia, Rusia. Lalu ceritakan bagaimana memilih Irkutsk untuk menjadi seorang pilot. Persipura. Kawan-kawan, mari kita perkenalkan. Ini pemain dari Persipura disewa oleh salah satu klub di kota Irkutsk, Siberia. Baik teman-teman, perkenalkan, saya punya nama Stephen Joshua Tokoro. Berasal dari Sentani di Jayapura, Papua. Senang sekali bisa berundang sama-sama di sini lagi. Ya, kami ini pertama kali sudah 1 tahun mereka hidup di kota Irkutsk, dan dulu saya juga studi bahasa di universitas yang sama, dan baru kali ini saya datang di kota Irkutsk karena corona tidak bisa jalan kemana-mana, dan kami senang sekali bertemu orang sama Timor, Papua, Flores. Flores, satu darah. Satu darah, orang Timor. Bagaimana kira-kira sampai datang ke Rusia dan memilih Siberia? Siberia itu daerah yang paling boleh dikatakan ekstrim dari segi cuaca atau iklimnya. Kira-kira dari Papua memilih Siberia. Luar biasa, dia punya perjalanan tuh panjang sekali teman-teman. Pertama, pastinya niat dulu ya. Niat ya? Niat dulu. Ada niat, ada jalan ya? Ada niat, ada jalan. Tidak ada niat, ya sudah, tak putar di situ. Dan kebetulan saya punya mimpi, ingin sekali belajar tentang aviasi. Oh, kita dengar kawan-kawan, kalau sudah kata aviasi berarti kita akan terbang ke Papua dari Siberia. Terbang. Bukan dekat-dekat, terbang jauh. Terbang jauh, sana sampai. Bukan dekat-dekat, terbang jauh. Terbang jauh, sana sampai. Terus saya dengar juga ada informasi beasiswa dari PKI Rusia, dan itu kerjasama dengan pemerintah Papua juga. Dan di situ dibantu oleh salah satu yayasan di atas nama PLI, Papua Language Institute. Setelah lewati berbagai persiapan, dokumen-dokumen dan lain-lain, kita bisa sampai di sini juga. Akhirnya sampai di tanah yang tidak pernah dimimpikan oleh orang Papua. Pernah dibayangkan juga. Ya, ini adalah orang Papua pertama yang menginjakan kaki di Siberia, kawan-kawan. Lalu kira-kira bagaimana kesan pertama ketika sampai di Siberia? Ada salju, ada udara yang sangat dingin. Ya. Jujur satu, selama penerbangan itu tidak bisa tidur. Tinggal lihat keluar terus pengen tahu tuh rasanya bagaimana, terus pokoknya lingkungan tuh nanti seperti apa begitu. Ya, dan pertama kali sampai di Irkutsk di Rusia, luar biasa. Ya. Kaget sekali. Itu kira-kira tanggal berapa itu sampai di bulan? Itu tanggal 15 November. Bulan November 2019. Kawan-kawan, bulan November di Siberia itu sudah sangat dingin. Itu sudah dingin. Lalu bagaimana ya merasakan dingin pertama di Siberia? Keluar dari pesawat. Luar biasa. Itu tarik nafas tuh macam kosong, tidak ada oksigen. Dingin sekali. Lalu ceritakan bagaimana memilih Irkutsk, memilih Rusia itu ya suatu yang bisa dimengerti ya. Lalu memilih Irkutsk untuk menjadi seorang pilot. Saya sendiri juga dengar bukan dengar sih, menurut yang saya baca-baca juga, kalau Rusia itu salah satu negara produksi pesawat terbesar juga ya di dunia ya. Terutama yang tempur-tempur itu. Benar sekali. Nah dari situ saya punya keinginan, kenapa saya tidak, ya kalau sudah banyak yang sudah ke Amerika, sudah banyak yang ke Eropa semua di sana, nah di Rusia, kenapa saya tidak coba untuk belajar di Rusia lagi? Di Rusia ya. Jadi itu buat saya punya keinginan untuk, ya saya harus maju, walaupun memang dia punya iklim cukup atau bahasa ekstrim, yang sangat berbeda. Bahasa yang sangat berbeda. Itu satu tantangan sekali. Lalu kira-kira berapa tahun akan belajar di kota Siberia? Menurut yang informasi yang saya dapat itu akan ya
lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun ya. Mungkin 5,5, 5,6. Itu selalu setelah 5 tahun itu dapat lisensi atau? Oh tidak, tetap saya ambil S1 spesialis. Spesialis ya. Iya, tentang konstruksi pesawat. Mekanik dan konstruksi pesawat itu. Jadi mekanik. Tapi mimpi cita-citanya ingin jadi pilot. Lalu sampai sekarang ini kira-kira tantangan apa? Sudah 1 tahun hidup di Siberia, tidak pulang ke rumah ke Papua, mau main bola di Siberia. Aduh. Dapat transfer main bola. Transfer. Persipura. Pindah ke Irkutsk FC. Kira-kira tantangan apa? Tantangan. Tentunya bahasa. Tentunya tuh bahasa masih jadi tantangan sekali. Karena untuk berapa bulan kita belajar bahasa tuh jujur masih belum cukup. Kita harus terjun langsung ke ya, berbicara langsung dengan orang Rusia ya. Ya. Kalau cuma belajar saya pasti ya kita mengerti, tapi untuk bisa fasih itu harus untuk berbaur sama-sama dengan orang di sini begitu. Ya, ya. Lalu tantangan apa lagi itu? Bahasa, cuaca ya? Itu tantangan, iya bahasa, cuaca itu juga masih jadi tantangan. Kira-kira dengan cuaca yang sangat dingin tidak mengalami persoalan, tidak ada keinginan untuk pulang, tidak tahan begitu? Sebenarnya ada sih kakak. Ada sebenarnya. Papua memanggil ya? Papua panggil. Panggil pulang. Tinggi Kasbi sana. Bakar batu. Iya, tapi jangan lupa tikus tanah. Tikus tanah. Memang rasa rindu tuh pasti ada sekali. Kira-kira rencana ini ke depan sampai tamat baru pulang atau bagaimana? Rencananya mungkin di pertengahan tahun ya, bukan ya, tahun. Dari 6 tahun setelah 3 tahun pulang ya. Pasti harus pulang ya. Soalnya takutnya pulang nanti sudah lupa makan nasi. Bisa jadi. Karena di sini makan roti di terus. sana sagu sudah lupa. Balik papida bagaimana ya? Kira-kira juga persoalan dengan makanan. Persoalan yang paling pertama sekali itu mungkin sampai sekarang masih juga itu beda porsi, tidak kenyang-kenyang. Tidak kenyang-kenyang. Di sini porsi kecil ya? Di sini porsi kecil. Jadi kita mesti makan macam yang sampai yang mau bilang apa lagi? Oh di kantin-kantin tuh porsinya dong kecil. Heran ya? juga kita makan banyak macam. Poro. Sebegitu baru makan banyak. Pulang sebentar malam lapar lagi. Itu tidak bisa. Itu masih berat juga betul. Iya ya masih cukup berat ya penyesuaian. Soalnya apalagi kan dingin ya. Kalau saat dingin itu keinginan untuk makan tuh tinggi sekali. Cepat-cepat lapar, benar. Cepat lapar ya. Tapi saya kira luar biasa ya. Sudah lewat 1 tahun itu sudah luar biasa. Tidak sakit ya. Itu hal yang sangat disyukuri. Tidak sakit. Lalu proses belajarnya berjalan baik. Lalu tinggal di tempat yang aman. Benar sekali. Terus kita punya ikatan juga baik, harmonis. Lalu ya itu pengalaman saya di kota Irkutsk itu banyak orang asing tetapi semuanya berkulit putih. Orang asing tapi berkulit putih. Datanglah kita dari Indonesia, apalagi Indonesia Timur. Datang dengan hitam sampai. Benar sekali. Kira-kira bagaimana reaksi terutama teman-teman mahasiswa? Pertama, kalau teman-teman mahasiswa sendiri mereka bereaksi baik, dong sangat terima sekali. Tapi bedanya itu dong tidak percaya kalau kita dari Asia. Oh ya, mereka bilang dari Afrika. Pastinya dari Afrika. Selalu pertanyaan tuh pasti dari Afrika kalau tidak Amerika. Oh ya. Dong tidak percaya kalau kita tidak percaya bahwa dari Indonesia Asia. itu juga ada yang hitam. Ada yang hitam. Dong tidak percaya. Terus kenapa mata besar tidak sipit-sipit begitu kalau dari Asia? Semua karena standarnya orang Cina. Karena sipit ya semuanya sipit. Lalu ketika pergi ke toko atau jalan-jalan di kota, kira-kira bagaimana tatapan mata orang ini ya? Itu sudah pasti sekali kakak. Jangankan di toko, di taman saja lewat itu macam jadi pusat perhatian orang-orang gitu. Walaupun mereka lagi orang sibuk, balik ya. Orang sibuk langsung berhenti dan perhatikan terus. Sebenarnya sih pribadi rasa tidak nyaman juga. Tapi ya begitu sudah. Begitu ya. Kita yang jadi orang bule. Jadi orang bule di tengah orang putih ya. Tapi itulah tantangan-tantangan yang boleh dikatakan bukan tantangan yang kecil ya. Tapi
kehadiran kita di sini juga memberi warna lain untuk universitas, benar. untuk orang-orang di sini, membuka mata mereka bahwa dari Asia tuh ada yang warna kulitnya gelap, gitu. gelap ya. Nah. Lalu sekarang kira-kira bagaimana pesan-kesan untuk adik-adik Papua, mace-pace, mahasiswa-mahasiswi, kakak adik di Jayapura, di Sorong, dimanapun di Papua, di timur semuanya. Kita lihat mahasiswa yang satu yang hebat ini, coba kita dengar. Mungkin kalau pesan dan kesan, teman-teman harus tetap semangat, terus ingat kalau punya mimpi, dasari lagi dengan niat, itu kalau sudah niat tetap itu jadi. Itu jadi ya. Itu jadi. Terus tidak mungkin tidak ada jalan, pasti ada jalan, asal mau berusaha itu saja. Mau berusaha ya. Bayangkan dari Papua, Jakarta lewat. Jakarta lewat. Langsung Moskow. Pilih Irkutsk lagi. Waktu tidak ke Moskow, langsung di sini ya. Langsung Irkutsk. Nah, langsung Irkutsk. Itu kota yang paling dihindari oleh orang-orang asing ketika musim dingin. Iya. Tetapi mereka datang di saat musim kita dingin. Lupa mama kota. Lewat mama kota. Ibu kota. Iya. Ya. Jadi harus tetap semangat, terus coba segala cara. Tidak mungkin jalan ya. Selalu ada jalan, tidak mungkin tidak ada jalan. Dari kami di Siberia, selamat, kami menunggu kalian semua. Di sini ada banyak ilmu yang tersembunyi di Siberia. Silakan datang. Kita gali sama-sama. Kita gali sama-sama di sini. Ayo, kita bangun Indonesia Timur.